Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya, teman mahasiswa ya. Oke, baik. Sekarang ini kita ada di pertemuan ke-11 ya. Di pertemuan 11 di mata kuliah komunikasi data dan jaringan. Oke. Nah, pada pertemuan kita kali ini kita akan sedikit membahas tentang apa itu data link control ya. Untuk di pertemuan minggu lalu ya, di pertemuan kita yang ke-10 itu di perkuliahan kemarin kita telah membahas tentang switching ya. Jadi teman-teman mahasiswa semuanya sudah mengetahui bagaimana switching di dalam komunikasi data dan jaringan ya. Jadi tentang switching kita sudah bahas di pertemuan yang lalu. Oke, jadi sebelum saya lanjutkan, mungkin ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu sebelum kita melanjutkan sesi perkuliahan kita di minggu ini ya, di minggu ke-11 ya. Di minggu ke-11. Oke, kalau mau ada yang ditanyakan boleh ditanyakan terlebih dahulu ya. Seperti itu. Oke, informasi saja untuk nanti di akhir perkuliahan saya akan memberikan tugas lagi ya. Tugasnya seperti biasa dikumpulkan di grup WhatsApp. Oke. Kita tidak mengumpulkan tugas di form tugas di Siakat ya, karena memang masih terkendala secara teknis dalam pengerjaan secara hitung berhitung seperti itu ya. Jadi untuk tugas itu mekanisme pengumpulannya sama, nanti dikumpulkan di grup WhatsApp. Oke, jadi dikumpulkan sebelum perkuliahan minggu depan ya. Berarti jam 7 malam, berarti sebelum jam 7 sudah harus terkumpul semua. Oke, seperti itu. Kalau memang terpaksa telat, nggak apa-apa. Boleh telat, tetapi mohon diingat untuk yang telat akan ada pengurangan nilai seperti itu. Telat maksimal 2 hari. Ya. Berarti kalau hari Selasa paling lambat Rabu. Ya, seperti itu ya. Tapi akan ada pengurangan nilai apabila terlambat. Oke, seperti itu. Baik, kita mulai aja untuk pertemuan kita hari ini. Data link control. Nah, yang akan kita pelajari hari ini ada 4 subbagian ya. Yang pertama ada framing, ya framing atau kerangka atau bingkai. Lalu yang kedua ada flow and error control, seperti itu. Jadi tentang error control ya, dan aliran jaringan. Lalu yang ketiga ada protokol. Jadi protokolnya yang digunakan itu nanti bentuknya seperti apa. Kemudian yang terakhir ada flow control in HDLC, high level data link control, gitu ya. Oke, next. Oke, yang pertama ada framing. Di framing data ini yang pertama penjelasannya adalah the data link layer needs to pass bits into frame
so that each frames is distinguishable from another, ya. Jadi lapisan data link ini digunakan untuk membuat sebuah frames atau bingkai atau kerangka, dan frames ini atau kerangkanya itu digunakan untuk membedakan data satu dengan data yang lain. Jadi kita bikin beberapa frame atau beberapa bagian bingkai data yang digunakan untuk membedakan. Tentunya di sana juga akan ada suatu alamat atau yang akan dituju ya dengan pembentukan framing ini ya, seperti itu. Lalu framing in the data layer spirits message from one source to a destination or from other message to other destination by adding sender address and destination address. Nah, jadi dari penjelasan itu framing data ini digunakan untuk memisahkan ya dari satu pesan ke tujuan tertentu atau dari suatu pesan lain ke tujuan yang lain, seperti itu. Nah, di sana digunakan by adding a sender address and destination address. Jadi si pengirim itu juga harus mempunyai alamat ya. Kemudian yang alamat yang dituju, destination address-nya itu dia juga harus mempunyai sebuah alamat. Jadi agar tepat yang data yang dikirim itu nanti akan tersampaikan langsung kepada si penerima. Jadi tidak boleh tidak ada address, tidak boleh tidak ada alamat ya. Jadi harus ada alamatnya agar data yang dikirimkan itu bisa tersampaikan kepada penerima atau receiver ya. Seperti itu. Oke. A frame in character oriented protocol. Lalu data to be carried 8-bit characters from a coding system such as ASCII. Popular when only text was exchanged by the data link layers. Problem if any pattern used for the flag could also be part of the information. Jadi data yang digunakan, data pembawanya itu biasanya 8-bit karakter ya dalam sistem coding ASCII ya, seperti itu. Kemudian yang populer itu digunakan hanya menggunakan teks, pesan teks ketika ada pertukaran data di link layers gitu. Jadi menggunakan teks ya, bukan voice atau sebagainya. Nah, problem if any pattern. Jadi masalah muncul ketika menggunakan beberapa pola. For the flag could also be informasi. Jadi ada beberapa flag itu tanda ya atau simbol, kalau dibahasakan Indonesia itu bendera ya. Jadi ada beberapa simbol yang menjadi part dari informasinya. Jadi seperti itu. Nah, ini datanya ini gambarnya ada di bawah ini. Coba diperhatikan. Data from upper layer. Jadi ini data dari layer di atasnya, kemudian variable number of character. Jadi di sini ada beberapa number, jadi atau beberapa data ya. Di sini ada flag, jadi ada tanda, ada simbolnya ya, digunakan untuk membaca. Nah, seperti itu. Oke, next. Lalu yang selanjutnya ada byte stuffing and unstuffing. Jadi mengisi nilai byte dan tidak mengisi nilai byte-nya. The process data and the process of adding one extra byte whenever there is a
a flag or escape character in the text. Jadi kita memerlukan satu bit ekstra ketika menambahkan flag atau simbol ya, atau escape-nya ya, simbol atau escape karakter pada teks. Jadi ini digunakan agar pengiriman data itu dengan simbol-simbolnya itu bisa diterima atau bisa dibaca kepada si penerima dalam pemrosesan datanya ya. Nah, ini bisa dilihat di sini ada frame sense ya, frame terkirim, kemudian ada frame receive atau yang telah diterima. Jadi datanya itu sama. Di sini ada dua ini sama semuanya ya. Jadi itu diperlukan tadi adanya penambahan addressing ya, seperti itu. Prosesnya gini, yang pertama data awalnya itu seperti ini, yang di atas paling atas ini coba dilihat ya, data from upper layer dia hanya flag dan escape. Kemudian di sini ketika data diuraikan dilengkapi dia tidak hanya flag dan escape saja. Dia ada headernya, ada data dan sebagainya, lalu ada trailer ya. Jadi ketika dikirimnya data berbentuk seperti ini, lalu si penerima juga akan menerima seperti itu. Kemudian setelah diuraikan lagi, setelah di unstuffing ya, maka datanya akan diterima seperti ini yang paling bawah. Nah, itu jadi perlunya pemberian address di dalam data link control itu seperti itu. Oke, next. A frame in a bit-oriented protocol. The data section of a frame is sequence of bit to be interpreted by the upper layer as text, graphic, audio, video, and so on. Most protocols use a special 8-bit pattern flag 0, 1, 1, 1, 1, 0 and the delimiter to define the beginning and the end of the frame. Nah, jadi dalam apa namanya oriented bit protocol dalam frame ini, dia di sini bisa data itu bisa diinterpretasikan tidak hanya menggunakan teks ya. Jadi dia bisa menggunakan selain teks itu diantaranya ada grafik, kita pakai grafik itu bisa, lalu kemudian audio, video dan sebagainya. Nah, jadi ini lebih advance lagi karena tidak hanya menggunakan teks dalam berkomunikasi, ya. Jadi seperti itu. Lalu most protocol use a special 8-bit pattern flags. Ya, jadi flags-nya itu ada nilainya ya, ada value-nya. Dia berbentuk biner yang pasti. Kemudian delimiter to define beginning and the end of the frame. Jadi dia berada di awal dari frame dan di akhir dari frame. Coba lihat yang kuning ya, yang kotak kuning ini adalah flag bagian awal, kemudian flag bagian akhir. Jadi flagnya itu ada dua. Jadi itulah adalah salah satu alamatnya ya. Kemudian ada headernya. Nah, kemudian yang di tengah kotak biru ini itu dia adalah variable number of bit. Jadi value-nya, jadi nilainya, jadi data yang diisi di situ. Data yang terisi di situ. Nah, kurang lebih seperti itu ya.
Oke, next. Bit stuffing is the process of adding one extra zero whenever five consecutive 1 second follow a zero in the data, so that the receiver does not mistake the pattern 0 1 1 1 1 0 for a flag. Nah, di sini bit stuffing itu berarti kita bisa menambahkan 1 bit ekstra. Nah, misalkan di sini 0 ya, berarti dia data saat 0 itu dia kurang lebih dia menambah 1 detik dalam data seperti itu. Construct 1 second follow zero in the data seperti itu. Jadi ini gampangnya gini ya, ketika kita aplikasi sederhananya gini, biar semuanya tahu. Jadi ketika misalkan kita mau belanja online, nah kita mau top up dulu misalkan ya, top up ke akun dompet virtual ya, misalkan seperti itu ya. Jadi kan kadang ada sebuah sistem yang lama, tapi kalau yang baru ini sekarang jarang ya. Sistem yang lama itu dia dulu membutuhkan kode register. Jadi misalkan kita mau misalkan kita mau meng-top up ke dompet digital itu senilai Rp10.000 misalkan seperti itu ya. Nah, jadi di sana ternyata membutuhkan suatu nilai atau value yang digunakan untuk meregister. Jadi untuk mengenali ini benar nggak dari si A misalkan, dia misalkan si A mau top up ke sini, terus sistemnya itu dia melacak ini apakah dia nanti akan mengirim segini, seperti itu misalkan ya. Nah, jadi di 10.000 nanti itu akan ditambahkan beberapa digit nilai, misalkan 10.000 kan awalnya kita mau top up 10.000, jadi mungkin ditambahkan jadi 10.123 seperti itu. Jadi 123 di belakangnya itu adalah salah satu kode register. Jadi agar si sistem itu dapat membaca datanya itu gampangnya di automatic ini ya, register ya, seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itu gambarannya. Nah, ya, jadi kayak gitu. Oke, next. Oke, flow and error control. The most important responsibilities of the data link layer are flow control and error control. Jadi yang paling penting dalam responsibility data link layer ini adalah flow control dan error control ya. Lalu the flow control refers to a set of procedure used to restrict the amount of data that the sender can send before waiting for acknowledgement. Jadi flow control ini mengacu pada prosedur yang digunakan dalam data pengirim atau si sender ya, sebelum dia menunggu pengakuan dari si receiver-nya. Jadi gitu. Lalu untuk error control in the data link layer in based on automatic repeat request, which is the retransmission of data. Jadi sistem error control ini automatic.
Jadi automaticnya itu ketika dia ada error, dia akan meminta ulang data yang dikirimkan oleh si sender. Karena dia membaca adanya sebuah error dalam pengiriman atau time delay, itu salah satu error juga. Nah, itu akan diminta ulang dari si penerima karena dia membaca ada suatu kesalahan seperti itu. Next. Nah, dalam sistem protokol ini terbagi menjadi dua buah sistem. Yang pertama dia ada noiseless channel, yang subnya di sana ada simplest, yaitu ada sederhana, kemudian stop and wait, jadi berhenti dan menunggu. Ya. Lalu untuk yang kedua ada noisy channel, itu dia bernoise. Di sana ada stop and wait, ARQ, automatic request, repeat request. Ya. Lalu yang selanjutnya ada go back and ARQ, automatic repeat request, kemudian selective repeat request ARQ. Nah, yang ketiga itu. Oke, kita masuk ke sana. Yang pertama ada noiseless channel ya di sini. Yang dimaksud noiseless channel itu adalah sebuah channel atau saluran yang dia tanpa gangguan, tanpa noise ya, tanpa gangguan. Dan jadi dia sekali kirim aman, sekali kirim aman gitu. Jadi tidak ada gangguan dari apapun. Itu yang dimaksud dari noiseless channel. Jadi ketika di situ ada si sender, dia mempunyai data, kemudian datanya itu akan dikirim di network, kemudian dilanjutkan oleh data link, kemudian dari physical layer mengirimkan frame dari sender tersebut. Data frame-nya itu yang berbentuk kotak biru ini ya, data frame-nya kemudian dikirimkan ke bagian si receiver. Nah, kayak gitu. Jadi idealnya seperti ini, memang tidak ada gangguan ya, harusnya. Nah, seperti ini. Oke, next. Oke, yang kedua ada simple protocol. Simple protocol itu artinya adalah protokol yang sangat sederhana. Jadi misalkan kita mau ngasih makanan ke tetangga, ngasih apa namanya? Kalau bahasa sekarang itu hampers ya. Contohnya kita mau ngasih hampers ke tetangga. Tetangga sebelah nih misalkan. Kita punya satu buah kaleng roti misalkan seperti itu. Jadi kita langsung aja kirimkan ke sana tanpa kita harus minta tolong ojek online atau kurir yang lain seperti itu ya. Jadi kita langsung aja kirimkan sendiri seperti itu. Itu salah satu contoh dari simplest protokol. Jadi kita langsung bergerak sendiri. Kalau yang nggak simple, kalau yang nggak sederhana tuh ya tadi contohnya kita pakai jasa kurir. Misalkan sebagai pada tetangga cuma jarak misalkan 10 meter ya. 10 meter dari rumah. Kita kan bisa sendiri sebenarnya. Tapi kalau nggak simple yang kompleks ya, kita minta tolong pakai jasa ojek online misalkan atau pakai kurir pengiriman misalkan seperti itu atau minta tolong ke siapa seperti itu. Nah, itu contoh yang tidak simple atau kompleks protokol. Jadi seperti itu. Next. Nah, sekarang kita masuk di stop and wait protocol. Ini kita masuk di noisy channel. Nah, di sini perbedaannya dari yang
noiseless channel tadi dia ada waktu tunggu dan waktu berhenti dan waktu tunggu ya. Jadi ini ada stop and wait protocol. Jadi kenapa begitu? Karena si sender ini juga bisa mengirim dan bisa bertindak sebagai penerima. Begitupun dengan si receiver, dia juga mempunyai dua alih fungsi. Ya, dia bisa mengirim, dia juga bisa menerima data. Jadi seperti itu. Karena ada dua fungsi itu, nah ini kan sama nih fungsinya. Fungsinya sama. Dia si receiver ini juga bisa mengirim, dia juga bisa menerima. Begitupun dari si sender, dia juga bisa mengirim, dia juga bisa menerima. Nah, makanya ketika si sender ini dia pertama mengirimkan data, nah ternyata di waktu yang bersamaan receiver ini juga mengirimkan data untuk si sender. Nah, agar tidak terjadi error dalam dalam pengiriman data frame tersebut, ya, maka harus digunakan metode stop and wait. Jadi ditunggu dulu, dikenali dulu datanya, misalkan seperti itu. Datanya ini memang seperti apa yang diminta atau tidak, seperti itu. Jadi ini noise channelnya itu ada time delay di sana, ya, karena harus berhenti dan menunggu dulu untuk mengenali dari apa yang akan dikirim. Nah, seperti itu. Oke, next. Sampai sini paham ya? Ada yang mau ditanyakan dulu? Perjalanan kita masih panjang, ya. Oke, baik. Kita lanjutkan ya. Nah, ini tadi masih berkaitan dari si frame stop and wait ya. Jadi ini ada time waktunya ya, waktu pengiriman dan penerimaan ya. Dia request-nya itu data frame-nya dikirim ke B, lalu si B ini, si receiver ini dia mengirimkan data ulang, data yang lain atau misalkan data ulang lah ke A misalkan gitu. Nah, jadi si B ini dia harus menunggu dulu data dari A itu sampai ke dia, baru dia bisa mengirimkan data B itu ke A. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, di sini coba lihat di sini. Nah, dia tidak bisa langsung si A ini untuk mengirimkan kembali ke B ya. Dia mempunyai jeda waktu di sini. Nah, ini yang disebut apa namanya? Stop and wait ya. Dia harus berhenti dan menunggu dulu. Ada jeda beberapa detik misalkan di sana. Nah, di sini. Posisinya di sini nih. Oke. Bisa dilihat ya. Oke, next. Noiseless channel non-existent in real life. Oke, yang pertama ada stop and wait, ARQ ya, automatic repeat request, ya seperti itu. Kemudian go back end, kemudian ada selective repeat ARQ, ya ada 3. Oke, stop and wait protocol ARQ, dia error correction in stop and wait ARQ is done by keeping a copy of the send frame and retransmitting of the frame when the time expires. Jadi si stop and wait ini ARQ dia akan mengekip atau mengcopy ulang dari data frame yang dikirimkan tadi ketika waktunya itu habis.
ketika waktu habis itu dia akan di stop dulu ya. Jadi dia mempunyai durasi waktu tertentu dalam eh, mentransmisikan datanya tadi ya. Jadi ketika dia waktunya habis, maka dia akan keep dulu tadi, di cancel dulu untuk sementara sebelum dia kirimkan kembali. Ya, di sini dia ada retransmitting. Jadi ketika ada waktunya sudah habis, maka dia akan dikirimkan kembali ke dalam durasi waktu yang baru seperti itu, karena memang dibatasi oleh durasi ya, oleh waktu ya dalam prosesnya itu. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya in stop and wait ARQ we use sequence number to number the frames. The sequence number are based on modulo to arithmetic ya. Jadi pakainya sequence number. Kemudian in stop and wait ARQ the acknowledgement number always announced in modulo to arithmetic the sequence number of the next frame expected. Nah, jadi gitu. Jadi value atau number atau nilai yang belum diketahui atau belum diakui, maka dia akan dikirimkan lagi pada frame yang selanjutnya. Jadi bertumpuk seperti itu ya. Oke, next. Nah, ini adalah diagramnya. Nah, coba lihat di sini ada timeout. Jadi di sini memang ada waktunya ya. Jadi waktu pengiriman dan penerimaan data itu ada waktu. Jadi ketika tadi datanya itu memang belum selesai dikirim dalam waktu yang ditentukan, akan dijaga dulu untuk akan dikirimkan ulang kembali ya. Seperti itu. Oke, next. Nah, seperti ini. Nah, ini ada start, stop, kemudian ada start sampai stop ya. Kemudian start, stop lagi. Ini adalah durasi waktunya yang digunakan. Nah, jadi ketika misalkan si A ini tadi, dia akan mengirim ke B, tapi karena waktunya sudah habis, dia akan menjaga dulu. Jadi dia akan keep dulu, kemudian di resend atau di retransmissing atau ditransmisikan ulang seperti itu. Nah, seperti itu. Ini ya, coba lihat datanya ini. Dia loss itu dia karena kehabisan waktu tadi yang di sini, karena ada waktu henti ya, yang di bagian ini ya. Nah, kayak gitu. Nah, lalu setelah itu dia akan kirimkan kembali ketika dia di waktu yang baru. Nah, dia dikirimkan lagi. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi akan di-resend atau dikirim ulang. Nah, selanjutnya sama prosesnya dari yang si B. Ketika waktunya habis, ya, dia akan mengkeep dulu. Dia akan di-keep dulu, lalu akan dikirimkan lagi di sesi selanjutnya. Nah, seperti ini. Oke, paham ya? Oke, next. Lalu yang selanjutnya ada Go Backend Protocol. In the Go Backend Protocol, the sequence number are modulo to M, where M is the size of the sequence number filled in bit. Oke, jadi M itu adalah ukuran sequence number dari bitnya ya. Oke, coba lihat di bagian atas ini, dia ada send window before sliding. Lalu yang di bawah ini, dia ada send window after sliding. Jadi, perhatikan dulu, send windows first outstanding frame. Ya, send window next frame to send. Jadi, yang akan dikirim pertama itu yang bagian ini. Yang bagian orange ya, bagian orange yang akan dikirim dahulu.
Nah, lalu yang di bagian yang masih putih ini yang sudah ditandai ini akan dikirimkan untuk ke bagian yang selanjutnya, misalkan seperti itu. Nah, dalam pengiriman itu tidak terkirim semua ternyata di bagian B ini. Untuk number nilai 012 ini dia terpending ya. Dia terpending. Yang terkirim dulu ternyata di bagian 3456. Dia sliding, jadi dia bergeser. Yang dikirimkan itu dia tergeser seperti itu. Nah, bergeser lalu nanti akhirnya itu akan dikirimkan ulang lagi. Go back end seperti itu ya. Receive window for go back end ARQ. Nah, jadi di sini sama yang di atas ini adalah gambar receive Windows. Lalu yang di bawah, yang di B, ini adalah gambar untuk after sliding. Jadi di sini RN itu datanya itu dia data ketiga, receive window, next frame, expect. Jadi dia akan dikirimkan di next frame. Jadi data ketiga, data yang berada di bidang ketiga ini, di field atau di area ketiga ini, dia akan dikirimkan di frame selanjutnya. Nah, jadi frame selanjutnya itu adalah yang frame keempat seperti itu. Jadi frame-nya itu data frame-nya itu bergeser, yang bergeser hanya frame-nya ya. Datanya tidak ikut bergeser seperti itu. The receive windows is an abstract concept defining an imaginary block of size 1 with one single variable Rn. The window slide when a correct frame has arrived, sliding occurs slot attempt. Nah, jadi sama ya tadi ya. Dia bergeser dari frame yang pertama bergeser ke frame yang selanjutnya seperti itu. Nah, ini diagramnya. Ini ada time out, ada waktunya ya, waktu pengirimannya ya. Nah, jadi seperti itu ya. Oke, next. Ini yang selanjutnya ada Windows size for go back and ARQ. In go back and ARQ, the size of the send window must be less than 2M. The size of the receiver window is always 1. Jadi selalu 1 ya yang diterima dari si sender. Nah, di ini ya, ini sender mengirimkan yang pertama 0, kemudian yang kedua adalah 1, yang ketiga adalah 2, yang ketiga adalah 2, tapi yang diterima dia 3. Nah, jadi ini ada correctly discharged. Ya, jadi dia ada koreksi di sini karena waktunya habis. Nah, di sini waktunya habis, maka dia koreksi. Harusnya dia yang si receiver ini harusnya menerima 3, tapi yang ketiga ini belum sempat dikirim, tapi waktunya telah habis. Jadi seperti itu. Makanya Windows size sama dengan 2M. Jadi time-nya itu seperti itu ya, 2M. Jadi ketika itu nanti sama, maka data yang dikirimkan itu adalah komplit ya. Nah, jadi yang pertama dia mengirimkan 0, yang diterima juga 0. Kemudian yang kirimkan 1, yang diterima 1 juga. Yang dikirimkan 2, yang diterima 2. Sampai selanjutnya yang dikirim 3, yang diterima 3. Ya, seperti itu. Nah, lalu yang dikirimkan 0 karena time out seperti tadi. Karena datanya 01 sampai 3 ini sudah dikirimkan semua, maka di sini accepted. Jadi telah diterima
semua datanya. Nah, jadi seperti itu. Oke, lanjut ya. Stop and wait IRQ is special case of go back and IRQ in which the size of the send windows is 1. Oke, di situ ada start timer and stop timer ya. Jadi dia sama, prosesnya sama kayak yang go back and tadi, tapi dia di combine dengan stop and wait ya. Jadi stop and wait tadi ada waktu tunggu. Nah, di sini ada waktu tunggu. Lalu ketika data di sini belum bisa tersampaikan yang di ini ada loss ya. Berarti dia akan keep dulu datanya, lalu akan dikirimkan lagi di sesi selanjutnya. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi prosesnya penggabungan di antara dua model tadi, ya. Nah, ini juga sama. Ini contohnya di si sendernya, ya, maka dia akan dikirimkan ulang lagi ketika memang waktunya sudah di start lagi ya. Nah, ini ada waktu restartnya di sini. Nah, dia restart itu maka dia akan resend juga, dikirim ulang ya. Nah, seperti ini. Dia ada waktu resend. Nah, di sini ada start time, time out, kemudian ada restart. Jadi ketika restart itu maka dia akan di resend juga, dikirim ulang lagi ya. Nah, prosesnya seperti itu. Oke, yang terakhir ini ada selective repeat ARQ. Send window for the selective repeat ARQ. Nah, ini di sini ada gambarnya, coba dilihat dulu. Nah, di sini ada data ya, data frame-nya yang akan dikirim ya. Data frame-nya, outstanding frame-nya itu yang akan dikirim, lalu receiver windows for selective repeat ARQ-nya, maka dia repeat ya. Nah, di sini nih. Dia selain bergeser juga repeat, jadi pengulangan. Ya, seperti itu. Oke, next. Nah, sama. Di sini dia juga membutuhkan dengan timeout, waktu timeout-nya. Oke. Nah, selective repeat ARQ window size. Nah, ini prosesnya sama ya, sama yang tadi ya, go back end tadi ya. Prosesnya sama. Cuma dia berulang ya, repeat. Dia berulang, prosesnya seperti itu, tapi secara basicnya itu dia sama. Ketika data yang dikirimkan ada waktu habis, maka datanya tidak akan tersampaikan. Ya, jadi seperti itu. Maka akan dikirim lagi di waktu yang telah diperbarui. Nah, seperti itu. Oke. Baik. Nah, di sini ini maaf ya, ini salah ketik ya. Ini kudunya harusnya ACK ya. Nah, di sini ada waktu startnya. Waktu startnya bermacam-macam. Di sini ada yang dari 0, kemudian 1, kemudian 2, kemudian 3 ya. Seperti itu. Karena repeat dia berulang sesuai dengan apa yang gampangnya dia akan dikirim ketika waktu itu diminta. Ya, ini ada request ya. Nah, ini ada request time. Jadi ada permintaan khusus dalam meminta lagi untuk mengirimkan data. Seperti ini, bedanya cuma di sini ya, di request time-nya. Nah, seperti itu.
Oke, kita masuk di sub terakhir, DLC ya. High level data link control is a bit-oriented protocol for communication over point-to-point and multi-point links. Transfer modes, normal response mode, asynchronous balance mode. Jadi ada dua mode transfernya ya. Ada yang normal, ada yang asynchronous. Seperti itu. Kita cek. Nah, normal response mode yang pertama seperti ini. Dia ada point to point, tadi sudah dijelaskan ya. Ini ada point to point communication, point to point dan multi point link ya. Ya, ini ada point to point. Jadi point to point itu analoginya sama seperti tadi yo. Kita yang mengirimkan hampers ke tetangga ya. Jadi kita kirimkan langsung ke tetangga, kita kirimkan langsung. Nah, kita kirimkan langsung, ini anggaplah ini kuenya. Nah, kemudian ini respons tetangga. Misalkan tetangga bilang terima kasih. Ya, seperti itu. Itu adalah suatu respon dari tetangga ya. Seperti itu. Nah, itu normal responnya seperti itu. Kemudian normal respon yang kedua adalah multi point. Nah, jadi kita yang akan mengirimkan itu ternyata kita tidak akan mengirimkan hampers ke satu tetangga. Ternyata kita kirimkan ke dua tetangga, misalkan gitu ya. Nah, kita mengirimkan kue nih. Nah, ini hampersnya nih. Kita kirimkan ke dua tetangga. Kita kirim keduanya, ternyata responnya sama, bilangnya terima kasih, seperti itu. Nah, itu adalah salah satu normal responnya seperti itu. Kalau normal tidak responnya ya banyak ya. Misalkan bilangnya gini, mungkin ada respon negatif ya. Misalkan ini anggaplah yang normal responnya adalah respon positif seperti itu. Misalkan ada yang negatif respon, misalkan oh iya ini kue cuma satu, misalkan seperti itu. Mungkin aslinya tetangga kenapa cuma satu, misalkan seperti itu. Mungkin dia merasa kurang kalau hanya dikirim kue itu cuma satu, seperti itu ya. Nah, bisa jadi seperti itu ya. Oke, next. Yang selanjutnya yang kedua ada asynchronous balance mode. Nah, jadi dia model balancing ya. Jadi ketika tadi kita mengirimkan kue ke tetangga, dia akan merespon ya, responnya dengan sikap, misalkan dia bilang terima kasih seperti itu ya. Nah, lalu si tetangga itu dia punya inisiatif ya, inisiatifnya misalkan oh iya kemarin si Pak B ini ternyata dia mengirimkan ini. Bolehlah sekali-kali kita kirimkan juga hampers ke Pak B, misalkan gitu. Pak C bilang seperti itu ya. Lalu Pak C, maka dia mengirimkan hampers ke Pak B, misalkan seperti itu. Nah, itu adalah balance mode, jadi berimbang, jadi saling mengerti, misalkan seperti itu. Oke. Nah, paham ya sampai sini ya. Nah, DLC frames itu ada yang pertama ada iframes, kemudian ada S-frame, kemudian ada U-frame. Nah, ini masing-masing berbeda. Ada perbedaan yang signifikan ya. Kalau yang di S-frame ini dia tidak ada user information atau management information. Jadi informasinya itu nol atau tidak ada. Nah, kalau di iframe itu dia ada user information. Jadi ada informasi tentang usernya. Jadi usernya itu informasinya seperti apa, itu bedanya. Lalu untuk di U-frame itu dia manajemen ya.
Jadi manajemennya itu nanti seperti apa. Jadi informasi tentang manajemen dan sebagainya itu nanti di situ ada. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke, control field format for the different frame types. Nah, ini ada beberapa control field format dalam beberapa perbedaan dari tipe frame ya. Yang pertama ada I-frame, kemudian ada yang kedua ada S-frame, kemudian ada yang terakhir adalah U-frame ya. Nah, untuk yang I-frame itu terlihat sederhana ya. Di sana ada value number-nya itu 0, kemudian untuk yang S-frame itu ada 1 and 0, kemudian untuk U-frame itu karena dia mungkin sistemnya kompleks, dia pakainya double 1 ya di sana. Oke, di situ. Oke, yang terakhir tugas nanti tugas dikerjakan ya seperti yang saya informasikan tadi di awal. Tugas dikirimkan di grup WhatsApp. Oke, di grup WhatsApp jangan lupa nanti dikumpulkan di sana. Jangan telat, intinya tolong jangan telat seperti itu ya. Biar nilainya itu nanti maksimal. Maksudnya kan sayang kalau misalkan ternyata pekerjaan kalian itu bagus tapi apa namanya kalian terlambat untuk mengumpulkan ya. Jadi itu sangat bisa disayangkan sekali. Ya, tolong yang masih sering terlambat dalam mengumpulkan tugas, tolong sekarang diusahakan untuk tepat waktu ya, untuk on time ya. Oke, mungkin itu aja. Ada yang mau tanyakan dulu sebelum saya akhiri. Oke, kalau tidak ada yang mau tanyakan, nanti misalkan masih ada yang kesulitan, boleh ditanyakan di grup ya, atau boleh japri saya ya, seperti itu. Oke, baik. Di pertemuan ke-11 ini saya akhiri. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Semoga kita selalu diberikan kesehatan ya. Semoga pandemi ini segera berakhir ya dan semuanya tetap dalam kondisi sehat. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jadi kita akan bertemu lagi di pertemuan ke kuliah di pertemuan 12 minggu depan. Oke. Baik, itu tugas jangan lupa belajar jangan lupa. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.